Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nurul Iza dari Lokal A2 Bimbingan dan Konseling 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimen. Yang pertama, ada makna atau pengertian dari penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Selanjutnya, menurut Davis, penelitian eksperimen didasarkan pada asumsi bahwa dunia kerja menurut hukum-hukum kausal. Hukum-hukum ini esensialnya adalah linear, meskipun bersifat komplikasi dan interaktif. Metode eksperimen diartikan sebagai metode dengan bentuk yang sistematis dengan tujuan untuk mencari pengaruh variabel satu dengan variabel yang lain dengan memberikan perlakuan khusus dan pengendalian yang ketat dalam suatu kondisi. Penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari sebab dan akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, ada ciri-ciri penelitian eksperimen. Menurut Christensen, penelitian eksperimen memiliki beberapa ciri khas, yakni yang pertama, variabel penelitian dan situasi diatur secara tertib dan ketat selama penelitian. Yang kedua, adanya kelompok pengendali sebagai pembanding bagi kelompok eksperimen. Yang ketiga, metode eksperimen akan terpusat pada pengontrolan varian. Artinya, dalam eksperimen akan dipilih subjek yang beragam. Subjek akan ditempatkan dalam berbagai kelompok secara random. Pilihan lainnya adalah peneliti akan memberi perlakuan eksperimen secara acak kepada kelompok-kelompok yang ada. Yang keempat, tujuan yang pertama dan utama dalam penelitian eksperimen adalah validitas internal, baru setelah itu validitas eksternal. Yang terakhir, dalam eksperimen semua variabel utama akan diusahakan untuk konstan dan tidak berubah. Namun, hal ini tidak berlaku jika dalam eksperimen yang dilakukan terdapat variabel perlakuan yang dimanipulasi secara sengaja dan memang dibuat bervariasi. Yang ketiga, ada tahap-tahap penelitian. Yang pertama, memilih ide atau topik penelitian. Penentuan topik merupakan hal penting karena menentukan keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Banyak sumber yang dapat dijadikan topik penelitian, misalnya kehidupan sehari-hari, masalah praktis, hasil penelitian sebelumnya, dan teori yang ada tentang gejala. Dalam memilih topik penelitian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ketersediaan waktu. Yang kedua, kesulitan penelitian. Yang ketiga, ketersediaan subjek. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, ketersediaan peralatan. Dan yang terakhir, etika penelitian. Setelah topik penelitian dipilih atau ditentukan, maka peneliti sebaiknya mulai mencari literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Ini bertujuan untuk mendapatkan dasar ilmiah bagi topik penelitian yang dipilih, dari teori yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Literatur dapat diperoleh dari perpustakaan, buku-buku kuliah, internet, dan atau sumber literatur yang lain seperti jurnal dan skripsi. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan permasalahan adalah kalimat pertanyaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Menurut Kerlinger dan Lee, ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan permasalahan. Yang pertama, harus menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, harus memungkinkan dilakukan pengukuran secara empiris. Tiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian eksperimen, hipotesis menyatakan hubungan sebab akibat, yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, yaitu menentukan variabel penelitian. Variabel merupakan karakteristik atau fenomena yang dapat berbeda di antara organisme, situasi, atau lingkungan. Dalam penelitian eksperimen, minimal dikenal 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Selanjutnya adalah menentukan tipe atau desain penelitian. Ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penelitian akan dilakukan. Berdasarkan manipulasi variabel bebas dan situasi penelitian, tipe penelitian eksperimen dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah controlled laboratory experiment dan yang kedua adalah controlled field experiment. Desain penelitian umumnya ditentukan setelah tipe penelitian dipilih. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Secara umum, desain penelitian eksperimen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah between subject design atau desain antar kelompok. Pada desain ini, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui dari perbedaan skor variabel terikat antara kelompok-kelompok subjek yang diberi perlakuan berbeda. Yang kedua ada within subject design, disebut juga sebagai pendekatan eksperimental N kecil. Hanya menggunakan sekelompok subjek dan setiap subjek diberikan beberapa perlakuan variabel bebas yang berbeda. Tahap selanjutnya adalah merencanakan dan melaksanakan penelitian. Perencanaan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, lebih baik direncanakan lebih dulu bagaimana penelitian akan dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penelitian adalah yang pertama yaitu subjek penelitian, yang kedua peralatan, yang ketiga prosedur penelitian, dan yang keempat adalah analisis statistik. Tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil penelitian. Melalui pelaksanaan penelitian, maka data penelitian akan diperoleh. Data penelitian harus dianalisis agar dapat menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis. Perhitungan statistik dilakukan sesuai dengan teknik analisis data yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilaksanakan ketika interpretasi terhadap hasil perhitungan statistik telah dilakukan. Diterima atau ditolaknya HO atau HA membantu peneliti untuk menyimpulkan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau tidak. Yang terakhir adalah contoh penelitian eksperimen. Contohnya yaitu pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa. Variabel independennya adalah pergaulan teman sebaya dan variabel dependennya adalah motivasi belajar siswa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.